kita ibadah pagi. Sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa, marilah kita renungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 21 sampai yang ke-25. Jadi di pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 21 sampai yang ke-25. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian telah menemukannya, maka saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan di pagi yang indah ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang telah menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu adalah sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Firman Tuhan terambil di kitab 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25 adalah kita tahu Petrus adalah seorang rasul, seorang yang mengikuti Yesus 33 tahun setengah dan sebagai murid Yesus. Sebab itu karakternya sangat beda sekali dengan yang lainnya. Karena Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Ketika Tuhan Yesus dihakimi dan orang berdesak-desakan menanya dia, apakah kau pengikut Kristus Yesus itu? Petrus menjawab, oh saya tidak tahu. Apakah kau kan bersama-sama dengan dia? Bahasamu saja Ibrani. Saya tidak mengenal dia. Dan ketiga kalinya ketika Petrus ditanya oleh seseorang wanita, engkau ini yang ikut bersama dengan dia? Petrus menyangkalnya. Dia tidak mengenal Yesus. Dan ketika itu, apa yang telah difirmankan oleh Tuhan Yesus, bahwa sebelum dia menyangkal 3 kali, dan ayam berkokok. Betul saja ayam berkokok. Ketika ayam berkokok, hancur hatilah dia, luluh lantah, menangis, bersedih, bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan. Dan dia mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum anak manusia diserahkan kepada orang-orang berdosa. Dan Yesus saat itu mengerti. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus pun telah berjanji kepada Petrus, Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Dan tidak ada satupun yang mengambilnya. Memang terbukti sampai sekarang, Bapak Ibu sekalian, dipatikan, di mana jasad Petrus masih di sana sampai sekarang dari 2000 tahun yang lalu. Gereja itu tetap kokoh berdiri dan tidak berubah sampai sekarang. Kita tahu ada 12 murid Yesus. Satu yang mengkhianat tapi sudah diganti. Namun semuanya itu punya pola masing-masing dalam penginjilan, pelayanan. Termasuk ditambah satu, yaitu Rasul Paulus, yang memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tadinya Injil itu hanya diberitakan untuk umat pilihan Allah saja, mengingat waktu penghakiman akan dilaksanakan. Sebab dunia ini akan dirubah dalam sekejap dan dihakimi menurut apa yang dilakukan setiap makhluk hidup itu. Jadi Tuhan bukan berbuat baik saja, bermurah hati. Tuhan bukan membalas kasihan saja, tetapi ada suatu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan akan menghakimi dunia ini, menghakimi setiap makhluk. Apakah makhluk itu melakukan yang tercela di hadapan Dia, melanggar titah Dia, dan tidak menuruti firman-Nya, menantang Dia, apalagi yang menantang Dia? Bapak Ibu sekalian, sudah jelas. Siapa yang menantang Kristus, menantang Bapa Surgawi. Siapa yang menantang Kristus, menantang Roh Kudus. Siapa yang menghina Yesus, menghina Roh Kudus, menghina Bapa Surgawi. Inilah, banyak dunia ini membuat seolah-olah hanya Roh Kudus saja kalau didukakan tidak ada pengampunan. Sesungguhnya semuanya pun juga mereka adalah satu.
Karena itu sebab dikatakan Alkitab mereka Esa. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Petrus menuliskannya. Tidak ada dosa di dalam mulutnya. Tidak ada caci maki ketika dia niaya. Walaupun ditetapkan dia tidak bersalah. Tetapi sesungguhnya Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, sesungguhnya pelanggaran kitalah, dosa kitalah, sesungguhnya kejahatan kitalah ditimpakannya kepada dia. Buluh patah tekulai tak akan dipatahkan, sumbu yang memudar tak akan dipadamkan, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yesus berkata di atas Kalpari, semua sudah selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita arahkan pikiran kita, hati kita, bahwa kita telah ditebusnya, diselamatkannya di atas Kalpari. Karena penghakiman itu nyata dan ada. Dan sekarang pun Alkitab mengatakan berlangsung penghakiman itu. Orang yang gak percaya Tuhan langsung masuk ke neraka. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat, dia langsung ke surga. Dan tidak ada lagi di tengah-tengah. Tidak ada lagi. Inilah cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya di waktu saat yang telah ditentukan bagi dia menjelang kedatangan yang kedua kali. Dikatakan di sini ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancamnya, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah sejak zaman purbakala oleh para nabi, bahwa keselamatan jiwa itu berharga. Keselamatan jiwa itu yang dicari oleh para nabi. Pada saat air bah diturunkannya untuk memusnahkan setiap makhluk di dunia ini. Semua jiwa-jiwa itu masuk ke dalam lembah kekelaman. Sampai Daud pun menuliskannya dalam Mazmur 23. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Tetapi puji syukur kepada Tuhan 2000 tahun yang lalu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Alkitab mengatakan ketika Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Maka orang-orang kudus, Alkitab mengatakan, orang-orang kudus yang mati dari masa ke masa, mereka naik ke surga dibukakan. Tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mau percaya, bahkan membengkang, langsung dimasukkan neraka. Dan Tuhan Yesus berkata, aku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga dan di kolong langit ini, dan maut pun tidak berkuasa lagi. Olehnya Alkitab mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hanya Yesuslah jalan keselamatan kita. Di tengah masalah dunia yang begitu mencekam, perang, bencana alam, kelaparan, kita telah melewati fase wabah, COVID, dan terus akan berlangsung. Karena Tuhan memberi pukulan-pukulan ini untuk kita mau mengerti. Hanya Tuhanlah pertolongan kita. Hanya Tuhanlah keselamatan kita. Hanya Dialah jalan kita memperoleh kebaikan bagi diri kita. Sebab hidup kita hanya sementara. Dalam kitab Mazmur dituliskannya, Mazmur 90, umur manusia itu 70 tahun, lebih dari 80 tahun, sisanya sakit penyakit yang diderita. Jangan kita berpikir kita akan hidup 1000 tahun lagi. Waktu kita sangat terbatas. Jadi pergunakanlah hari-hari ini untuk memperoleh hati yang bijaksana, supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita egois, kita mementingkan diri sendiri. Seperti Alkitab mengatakan, ada seorang kaya, dia kaya raya melimpah, dan menganggap dirinya dapat melakukan hal segala sesuatu untuk mempanjang umurnya. Bahkan dia menyiapkan lumbung-lumbung makanan untuk disiapkan makanannya bertahun-tahun. Dia akan makan, dia akan hidup senang dan tenang. Tetapi Tuhan Yesus berkata, hai orang bodoh, untuk apa kau bikin itu segala sesuatunya?
Bukankah hidup manusia itu sementara? Ketika engkau saat ini kau dipanggil untuk pulang, untuk apa lagi kau gunakan lumbung-lumbung harta kekayaan yang melimpah ruah yang kau anggap itu akan membuat kau senang? Tidak ada kesenangan di dunia ini. Kita lihat bagaimana bencana terjadi karena siklon di Sumatera, sangat memprihatinkan. Saya mengalami suatu hal yang sangat bersedih juga karena kami dari Tarutung, Sibolga. Keluarga kami, bapak kami dari Tarutung. Jadi saya lihat begitu luar biasanya, dan banyak saudara saya hubungi tidak dapat dikomunikasi, mungkin karena telepon atau internet belum nyambung di sana. Jadi saya hanya doakan dulu, melihat bagaimana, dan puji Tuhan ketika kami berdoa dan dikatakan di sana air mulai surut, keadaan mulai membaik, walaupun puing-puing di Tarutung, di Tapteng, Taput, dan Sibolga mengalami suatu musibah yang luar biasa hari ini karena bencana alam silikon. Kita tahu sekarang bergerak mata angin ini ke Malaysia. Kita berdoa selalu supaya anak-anak Tuhan yang ada di lokasi-lokasi bencana dilindungi, dijaga, dan diberkati. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, engkau yang ada di Sumatera, kami akan berdoa terus, dan kami percaya tangan Tuhan akan menolong dan menjagai kita sekalian dan melindungi kita dan memelihara kita. Yang pertama, ayat ini mengatakan Petrus mengarahkan hati pikiran kita kepada Dia penolong kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang telah menebus kita. Hari ini, di pagi hari yang indah ini yang kita renungkan, percayalah Tuhan akan membukakan jalan keluar kelepasan bagi kita di hadap masalah. Kita tahu bagaimana Yusuf, dia harus keluar dari lubang, baru dia memperoleh berkat yang luar biasa. Musa harus membelah lautan, baru dia terbebas dari bangsa Mesir. Yesus Kristus telah mati di bukit Golgota di atas kayu salib dan hidup, bangkit kembali dan naik ke surga, telah memberikan kita harapan keselamatan hidup ada pada Dia. Pagi hari ini tidak ada lain Bapak Ibu sekalian, dimanapun kau berada, dekatkanlah diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Yakobus 4. Dan carilah Tuhan, maka Dia akan berkenan menemuimu. Asal engkau sungguh-sungguh aja, hatimu tulus, dan engkau arahkan pikiran hatimu kepada Dia, engkau akan menemui Dia. Karena Tuhan itu Maha Hadir, Maha Kuasa. Bahkan di dalam doa pun Dia hadir. Dia mau mendengar kita. Doa kita tidak akan pernah sia-sia. Karena apa yang kita doakan, Dia akan membalasnya dan akan jawabnya. Tergantung kapasitas kita waktu pemberian jawaban itu. Apakah kita diregangkan dulu? Apakah kita dipersiapkan dulu untuk menerima doa permohonan kita? Namun dalam segala doa itu, kita meminta, memohon kepada Dia, jangan kita memalingkan diri. Jangan kita membuat sesuatu yang tidak baik. Tetapi terus arahkan hatimu, pikiranmu, sampai doa itu dijawab. Hana, dia seorang yang mandul. Ketika madunya Penina mengenyek dia, karena Penina telah mendapatkan keturunan. Hana tahu dia tidak akan dapat melahirkan lagi, tetapi batinnya begitu luar biasa. Dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa pagi, siang, sore, dan malam, sampai bahasanya pun tidak dapat dimengerti lagi. Dan di situ ada Imam Eli dan bertanya, apa Hana, kau ini mabok kali ya? Hana berkata, tidak Imam, aku berdoa kepada Tuhan siang dan malam karena hatiku hancur, sebab aku tidak dapat mempunyai keturunan karena aku mandul. Namun maduku Penina selalu
menyinggung-nyinggung aku. Akhirnya aku datang kepada Tuhan. Dan Imam Elia berkata, pulanglah, Tuhan telah mendengar doamu. Ketika dia pulang, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tuhan mengingat setahun kemudian, lahirlah seorang anak, seorang nabi Samuel, yang mana mentahbiskan Raja Israel, Daud dan Saul. Begitu juga Elia di Sarfat, ketika 3,5 tahun tidak ada hujan, kekeringan yang luar biasa. Di sana ada seorang janda dan anaknya yang akan mati. Besok akan mati setelah makan tepung yang dibikin roti dengan minyak. Tuhan berkata, datanglah kepada janda itu di Sarfat. Ketika datang, Elia berkata, berikan aku makanan roti. Janda itu berkata, hanya ada tepung dan roti untuk kami makan satu hari ini, hambanya. Dan besok kami bersiap untuk mati. Karena di mana-mana telah terjadi kematian yang luar biasa. Lalu Elia berkata, firman Tuhan, sekali-sekali engkau tidak akan mati. Karena tepung ini tidak akan habis, minyak ini tidak akan habis. Dan saat itu, janda ini percaya akan firman Tuhan yang dikatakan oleh hambanya. Ketika dia makan, memberikan makanan kepada abdi Allah ini, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tepung dan minyak tidak habis-habis sampai hujan turun, musim berganti. Inilah hal yang pertama kalau kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan dan kita percaya akan firman-Nya. Tuhan tidak tertarik dengan keluhan kita, tidak tertarik dengan segala hal masalah kita, persoalan pergumulan kita. Surga tidak tertarik dengan hal itu. Tetapi surga tertarik kalau kita mengingat akan firman-Nya. Engkaulah Tuhan. Mazmur 23. Engkau memberikan kami tidak akan berkekurangan. Engkau akan menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami, piala kami pun melimpah. Kebajikan akan mengikuti kami. Dan firman-firman-Nya, kita akan terus mengingat akan firman-firman Tuhan yang mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 50, janjimu itu menyembuhkan aku dari segala penyakit. Janjimu itu adalah berkat bagi hidupku. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan tertarik kalau kita mengingat akan janji-janjinya. Ketika kita berdoa, kita baca firman Tuhan, inilah janji Tuhan. Ingatkanlah Tuhan akan janji ketika Hana. Maka Tuhan mengingat akan Hana. Dan ketika dia mengingat, mukjizat terjadi. Ingatkanlah Tuhan. Kayak Bartimius. Dia berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Maka apa yang terjadi? Kedua matanya dicelikan dari buta. Dan ingatkanlah janji Tuhan. Ketika dia berkata, apa yang dapat kuperbuat kepadamu? Sembuhkanlah akulah Tuhan. Dia tidak mengutarakan, Tuhan aku begini, aku bogono atau begini. Tuhan, aduh sakitku, kankerku, tumorku, jantungku. Dia tidak. Tetapi ketika engkau mengutarakan janji Tuhan, engkau akan menyembuhkan aku. Dalam Yesaya 53 ayat 5, oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Maka percayalah, surga bergerak, malaikat Tuhan bergerak. Karena Tuhan lebih tertarik akan janji-janji yang telah Dia firmankan kepada kita. Itulah yang kita naikkan dalam doa kita. Yang kedua dikatakan ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Hidup kita, kalau kita disembuhkan, kita diberkati, hiduplah dalam kebenaran. Memang di tengah godaan media sosial pemberitaan ini, rawan kita jatuh, rawan kita terpengaruh. Tetapi firman Tuhan berkata, apabila ia jatuh tidak akan tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang kita. Memang kadang-kadang Alkitab mengatakan orang benar itu sering jatuh, tetapi tidak akan ambruk, karena Tuhan akan menopang.
Selalu berkata kepada Tuhan setiap hari, aku mencari Engkau, perbaharui aku, karena kasih setiamu setiap hari baru, dan rahmatmu baru. Dan kalau kita dibenarkan, maka oleh bilur-bilurnya dikatakannya, kita disembuhkan. Bukan disembuhkan segala penyakit saja, rezeki kita pun disembuhkan, keuangan kita pun disembuhkan. Tahun-tahun kita berlalu begitu luar biasa, mengais keuangan rezeki, menangis, merintih, susah payah. Tuhan pulihkan keadaan kita. Ketika Abraham keluar dari negeri nenek moyangnya, dan Tuhan berkata, lihatlah di sekelilingmu, apa yang kau pijak akan menjadi milik kepunyaanmu. Walaupun keponakannya Lot lebih memilih untuk gudang dan semura yang hijau dan banyak rumput pengembalaannya, tetapi Abraham ketika dia menginjak tanah itu, ternaknya bertambah banyak, bertambah kaya di negeri itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bilur Yesus ini bukan masalah juga kesehatan kita saja, tetapi masalah keuangan, masalah rezeki, masalah masa depan, semua Tuhan berikan. Sebab Tuhan Yesus telah berkata, di atas Kalpari ini, di atas kayu salib ini, semua sudah selesai. Jadi 2000 tahun yang lalu Tuhan mengatakan ini supaya apa? Supaya kita diperdamaikan dengan Allah Bapa pencipta langit bumi alam semesta. Karena kita telah diperdamaikan lewat darah domba anak Allah, maka kita berhak menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Berkat Abraham, berkat kekayaan, apa yang kau pijak ambil kepunyaanmu. Berkat Ishak, Ishak adalah memiliki harta, warisan yang luar biasa. Dan Yakub mempunyai nama besar, dan sampai sekarang nama itu masih menjadi suatu fenomena. Amin. Demikian pagi hari ini firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25, bahwa kita tidak ada lain. Marilah kita taruh harap kepada Tuhan penyelamat kita, dan marilah kita hidup di dalam kebenarannya menurut rencana dan kehendak Dia. Dan percayalah, mukjizat akan mengejar kita, kesembuhan akan mengejar kita, berkat akan mengejar kita, rezeki akan mengejar kita. Asal kita jangan menyimpang, asal jangan kita berbalik. Arahkanlah hati pikiran kita di pagi hari ini. Mari kita angkat pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Bapa kami yang kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Allah kami yang kami percayai. Dan firman-Mu dalam Mazmur 91 mengatakan, Engkaulah Tuhan tempat perteduhan kami, Allah kami yang kami percayai. Dan kepadamu lah kami bersandar berharap. Jauhkanlah kami dari segala penyakit sampar, penyakit menular. Dijauhkanlah kami dari segala ular tudung. Kami melangkahi kalajengking, dan Engkaulah Allah menjagai melihara kami. Walaupun 10.000 rebah sebelah kanan kami, 1.000 rebah di sebelah kami, itu tidak akan menimpa kami. Engkaulah Allah tempat perteduhan kami dan perlindungan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah akan mendatangkan malaikat-malaikat Tuhan di sekeliling kemah kami, dan supaya kami tidak jatuh dan terantuk, sebab Engkau akan menopang kami. Terima kasih ya Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam rencana kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit di rumah sakit, di rumah-rumah di pagi hari ini. Mereka yang mengalami sakit, apapun sakit mereka,
taruhlah tangan di tangan kananmu di bagian sakit. Dan kami berdoa, 2 orang saat di besar khasiat doa ini, maka kami percaya minta akan diberi, pintu akan dibukakan, cari akan mendapatkan. Demikianlah firman-Mu. Maka demi nama Yesus Kristus, dalam Mazmur 53 ayat 5 mengatakan, oleh biru-biru Yesus kami disembuhkan. Dan kitab Ibarat 13 mengatakan bahwa Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka kami menerima kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami menerima kesembuhan dan mukjizat-Mu hari ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk mereka mengalami pergumulan, beban masalah, beban jodoh, beban rumah tangga, pekerjaan, dan masalah keuangan lainnya. Firman-Mu berkata, Tuhan, marilah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, dalam kitab Matius. Maka demi nama Yesus Kristus kami percaya, Tuhan, Engkau akan bukakan jalan kelepasan, kelegaan, damai, sejahtera. Dan kami menerima, Tuhan, dalam Mazmur 23, kami tidak akan berkekurangan. Tuhan menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Piala kami penuh melimpah, kebajikan, kemurahan akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam di rumah Bapa di sepanjang masa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, Tuhan, untuk di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mereka mengalami, Tuhan, bencana alam dari kemarin-kemarin dan hari ini, Tuhan. Kami berdoa untuk minta tolong, Tuhan, pertolongan, Tuhan, supaya Engkau menjaga, melindungi, Tuhan, memberikan kesembuhan, memberikan jalan keluar, kelepasan dari bencana ini, Tuhan. Lindungi dan peliharalah mereka, Tuhan, sebab mereka adalah umat-Mu juga, Tuhan, dimanapun mereka. Mari, Tuhan, Kau lindungi, berkati, Tuhan, dan pulihkan keadaan mereka. Pertolongan Tuhan datang, berkati mereka, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau Tuhan yang sama, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau yang telah mengubah, Tuhan, kami dari kemiskinan menjadi milik kepunyaan-Mu, dari segala lumpur dan segala hal yang tidak baik menjadi suatu kebaikan. Tangan Tuhan cukup panjang untuk memberkati kami. Ulurkanlah tangan-Mu, Tuhan. Berkati, Tuhan, begitu juga para petugas yang telah ambil bagian, pemerintah daerah, Tuhan, Ibu, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, bupati, gubernur, wali kota. Mari, Tuhan, Kau berkati, Tuhan, polisi, TNI, Tuhan, SAR, BNPB, semua, Tuhan, Rapi, berkati, Tuhan, lindungi mereka, Tuhan, untuk menolong semua korban-korban dan membukakan akses jalan. Bapa dalam surga, hari ini kami percaya, Tuhan, doa ini kami naikkan di dalam satu nama yang agung dan mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. 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 Selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian. Saya Pendeta Horas Wombing. Kita akan berjumpa lagi hari Rabu di 2 pagi, jam 5 pagi, dan hari Jumat. Kalau Bapak Ibu sekalian mohon didoakan, ada nomor telepon WhatsApp 08211 497 8028, dan kami mohon kalau bisa di WhatsApp dulu sebelum ditelepon, karena banyak sekali yang telepon. Dan kalau Bapak Ibu sekalian hendak melihat siaran tunda, ada di Facebook, dalam akun kontak channel Horas Wombing, maupun di TikTok ini. Kiranya Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, berkat Tuhan atas kita melimpah. Amin.